Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, absen terlebih dahulu ya. Habib Purnama ada? Ya. Anggun Dewi ada. Bila Novitasari ada. Dia Anggaini, Diva Nuraini, Herjina Fervianti, Muhammad Bagus. Baik, masuk semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kemarin kita sudah membahas hadis mengenai syukur dan juga sabar. Sudah dihafalkan di rumah? Sudah. Nah, sekarang coba nanti kita baca bersama-sama hafalan kalian mengenai hadis yang kemarin tentang syukur dan sabar. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Shu'aib bin Sinan. Coba anak-anak, bukunya ditutup, kita bersama-sama menghafal. Nanti kelihatan yang sudah hafal atau yang belum, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hadis riwayat Muslim tentang sabar dan syukur. Tugasnya kemarin yaitu menghafal. Coba anak-anak sudah hafal? Sudah, coba. Ya Pak, Ida. An Abi Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu khairan wa laysa dzalika li ahadin illal lil mu'minina in asabathu sarra'u syakaran fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara wa kana khairan lahu. Bagus untuk Ida, berikan tepuk tangan karena sudah apa? Nah, yang besar apa? Nah, itu ya, oke itu. An Abi Yahya Shu'aib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabba li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairu wa laisa dzalika li ahadi illa lil mu'mini inna asobathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asobathu dara'u wa fakana khairul lahu. Ya baik, berikan tepuk tangan untuk Riko yang sudah hafal. Baik, kemarin kita sudah membahas hadis riwayat Muslim. Sekarang kita akan membahas hadis riwayat Tirmidzi. Oke, coba bukunya dibuka. Itu yang B. Pada pertemuan pagi hari ini, anak-anak nanti membahas hadis riwayat Tirmidzi dengan tujuan nanti kalian harus mempraktekkan sikap berpikir positif, optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengamalkan dan membiasakan sikap berpikir positif, optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dibuka bukunya itu ya, yang B, isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah, senantiasa bersabar dalam kesulitan dan juga kesusahan. Silakan anak-anak dibaca itu hadisnya bersama-sama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al husni yusra. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluar dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan, selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Ya, sebagai firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Jadi, kalau kita mendapatkan masalah, kita harus menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, karena kunci dari permasalahan tersebut harus kita hadapi, kita sabar, sehingga permasalahan tersebut bisa kita lalui dengan baik. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Sebagai firman Allah Quran surat Al-Insyirah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kalau kita diberikan ujian kesulitan, kalau kita bisa menghadapi, maka di akhirnya, di endingnya kita akan mendapatkan kemudahan. Saat kita diuji, sulit belajar ya, kita sulit nggak mau belajar, akhirnya nggak pinter nih. Jadi kita harus, kenapa kok bisa sulit belajar? Mungkin kurang semangat atau dari lingkungan keluarga, teman ya, mengadakan belajar kelompok supaya bisa semangat lagi dalam belajar. Oke, jadi jangan putus asa. Karena mari kita membaca surat Al-Baqarah ayat 153. Kemudian nanti anak-anak hafalkan satu ayat ini mengenai keharusan kita bersabar. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sekarang anak-anak dibaca dalam hati, dihafalkan, nanti maju satu-satu ya. Oke. Anak-anak, mari kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Coba sekarang kalian maju satu-satu, oke? Nanti Bapak berikan reward, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah
Innallaha ma'as sabirin. Baik, tepuk tangan untuk Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Baik anak-anak, setelah beberapa dari teman kalian tadi ke depan untuk menghafal surat Al-Baqarah ayat 153, yang lainnya nanti juga satu-satu harus masuk semua ya, untuk menghafalkan supaya nanti tahu artinya itu apa, yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sabar dan sholat itu sebagai penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi anak-anak semua diharapkan nanti di rumah mempraktekkan atau membiasakan sikap sabar, jangan marah-marah. Kalau mendapat musibah istighfar, mendapatkan berkah alhamdulillah. Baik anak-anak, nanti tugasnya sebelum ada tugas ini Bapak berikan penjelasan. Yang pertama, di dalam kehidupan kita banyak kita temui bentuk sikap atau perilaku sabar, serakah, peduli sama, berterima kasih, santun dan lain-lain. Baik itu yang terjadi atau dilakukan oleh manusia manapun atau makhluk yang lain. Kemudian nanti anak-anak mengamati kejadian di sekitar, mana yang termasuk sikap sabar, mana yang termasuk sikap syukur atau berterima kasih. Kemudian catatlah kejadian bila perlu dengan fotonya. Selanjutnya anak-anak ini untuk aktivitas masing-masing. Tugasnya dibuka halaman 105. Itu yang pertama, di dalam kehidupan kita banyak menemukan berbagai sikap dan perilaku, baik yang sabar, serakah, peduli, berterima kasih, santun dan lain-lain, baik terjadi atau dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nanti anak-anak mengamati kejadian tersebut ya di sekitar kalian nanti di rumah ya, mana yang termasuk sikap sabar dan yang termasuk sikap syukur atau berterima kasih. Jadi nanti di rumah mengamati sekitar, ada tetangga atau mungkin orang tua atau mungkin kalian sendiri mempraktikkan sikap sabar dan syukur. Sabar saat nanti dimarahi orang tua atau apa karena kalian bandel atau gimana, nanti dicatat ada di kolom itu di bawah. Nanti anak-anak merangkum ya, kemudian mencatat kejadian apa saja saat ada kejadian, menyikapinya kita sabar, saat diberi hadiah berterima kasih. Contoh, adik saya diberikan mainan oleh ayah, adik mengucapkan terima kasih, itu juga dengan terima kasih kepada ayah dan kemudian mengucapkan alhamdulillah karena mendapat hadiah. Kemudian nanti disajikan dalam bentuk tabel yang ada di bawah itu ya, ada contohnya ya. Itu sabar atau sabaran, ada contohnya yaitu seorang ibu yang sedang menunggu anaknya di rumah sakit, ia tidak pergi ke tempat kerja sebagaimana biasanya dan ia menanggung semua risikonya demi menemani anaknya yang sedang sakit. Jadi itu pengorbanan orang tua kepada anaknya dengan menemani anaknya yang sedang sakit walaupun meninggalkan pekerjaannya dengan resiko dipegang PHK atau apa karena terlalu lama tidak masuk, atau mungkin dari atasannya memberikan toleransi untuk boleh menjaga anaknya. Itu juga termasuk sikap sabar, sabar. Nah, kayak kamu ya, dikandani dibela bandel ya, orang kamu sabar, itu ya anak. Kita ulas kembali kesimpulannya tadi ya. Kita sudah membahas hadis riwayat Tirmidzi yaitu tentang kesabaran dan syukur, juga surat Al-Baqarah ayat
Tapi juga di akhir hadis Rasulullah mengingatkan sama kesulitan itu ada kemudian sebagai firman Allah Quran surat Al-Musyirah ayat 5 ya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sebelumnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik itu anak-anak, materi pada pagi hari ini tugasnya ya dengan ya nanti mengamati sekeliling lingkungan di rumah masing-masing untuk ditulis dalam tabel yang sudah disediakan. Untuk pertemuan besok masih ada satu materi yaitu isi kandungan riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya. Nanti dipersiapkan kita pertemuan minggu depan. Untuk anak-anak untuk penutupan kita berdoa sebelum pulang. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma.